Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aprilio Deo Blessingnusa dari Sekolah SMA Presiden II Tanjung kelas 11 IPA 2. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan materi tentang hidrokarbon. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu klasifikasi hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang paling sederhana. Senyawa hidrokarbon juga merupakan senyawa yang tersusun dari atom karbon atau bisa disimbolkan dengan C dan hidrogen dengan simbol H. Berikut contoh dari senyawa hidrokarbon, yaitu ban karet, lilin, botol plastik, dan styrofoam. Yang kedua ada dampak pembakaran hidrokarbon. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa semakin banyak pembakaran hidrokarbon, semakin banyak pula karbon dioksida yang akan dihasilkan. Penyebabnya dapat dilihat di sebelah. Yang pertama, menyebabkan polusi udara. Poin kedua, penyebab terjadinya penumpukan gas rumah kaca. Jumlah gas rumah kaca jauh meningkat sehingga suhu bumi menjadi semakin panas. Mencairnya es di kedua kutub bumi yang akan menaikkan permukaan menaikkan permukaan laut ke daratan. Tindak untuk menyelamatkan bumi kita dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang pertama yaitu menggunakan kendaraan umum atau sepeda. Poin kedua yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan poin ketiga yaitu meminimalisir penggunaan listrik. Baik, materi yang kedua yaitu termokimia. Apa itu termokimia? Termokimia itu adalah bagian ilmu kimia yang mempelajari kalor yang menyertai perubahan materi. Dapat kita amati pada tabung reaksi, terdapat lingkungan dan sistem. Lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem, sedangkan sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan. Jenis-jenis sistem. Yang pertama ada sistem terbuka. Contohnya seperti kopi yang ditaruh di cangkir terbuka. Maka akan terjadi perpindahan materi dan kalor. Selanjutnya ada sistem tertutup. Contohnya seperti kopi yang disediakan atau diletakkan dalam cup yang tertutup. Maka akan terjadi perpindahan kalor atau energi, namun tidak akan terjadi perpindahan materi. Dan yang terakhir ada sistem terisolasi. Contohnya seperti kopi panas yang diletakkan di dalam termos yang tertutup. Maka tidak akan terjadi perpindahan kalor dan materi karena sistem terisolasi bersifat sangat tertutup. Selanjutnya ada perubahan entalpi. Entalpi bisa disimbolkan atau lambangkan dengan H. Terus ada perubahan entalpi bisa disimbolkan dengan delta H. Sehingga rumusnya delta H sama dengan HP atau entalpi produk dikurangi H reaktan atau entalpi reaktan. Selanjutnya ada reaksi eksoterm yang dimana kalor berpindah dari sistem ke lingkungan sehingga menyebabkan kenaikan suhu
terhadap lingkungan dengan rumus H produk kurang dari H reaktan, sehingga perubahan entalpi atau delta H bernilai negatif. Contohnya seperti api yang dinyalakan di atas panci yang menyebabkan panas untuk memasak ayam. Selanjutnya reaksi endoterm, di mana reaksi endoterm adalah kalor berpindah dari lingkungan ke sistem sehingga menyebabkan penurunan suhu pada lingkungan dengan rumus H produk lebih dari H reaktan yang menyebabkan perubahan entalpi atau delta H bernilai positif. Contohnya seperti pada gambar di bawah, yaitu panas dari matahari memancarkan panas terhadap es sehingga meleleh. Kalorimetri. Kalorimetri adalah alat yang digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan entalpi. Contohnya bisa dilihat pada gambar di samping. Terdapat beberapa bagian kalorimetri. Yang pertama ada termometer, terus ada kabel perapian, pengaduk, air, dan tempat reaksi. Cara untuk mengetahui Q reaksi dengan menggunakan rumus Q reaksi sama dengan min Q sistem ditambahkan dengan Q kalorimeter. Terus Q reaksi sama dengan min Q sistem dengan M dikali C kecil dan dikali delta T ditambahkan dengan Q kalorimeter, yaitu C besar dikali delta T. Dan ketika ingin mencari tahu delta H dengan menggunakan rumus delta H sama dengan Q reaksi dibagi mol. Berikut keterangannya: M sama dengan massa larutan, C kecil sama dengan kalor jenis zat, C besar merupakan kapasitas kalorimeter, dan delta T sama dengan perubahan suhu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin mengundurkan diri dan dadah.